Seperti yang bisa kalian lihat, saya sedang berada di sebuah toko velg di kawasan Bogor. Buat kalian yang sering banget main fitment di mobilnya, mungkin akan tahu. Ini adalah toko Antelop Ban di kawasan Jalan Pahlawan Bogor, dan kita bakal ngomong-ngomong sama Rian Melano, ownernya. Ikutin videonya. Oke, sekarang kita sudah bersama Rian Melano, bosnya Antelop Ban. Jadi kita bakal langsung tanya-tanya aja, bagaimana pendapat dia soal fitment atau stand di kaki-kaki mobil. Oke, Pak Rian, terima kasih sudah mengundang kita ke sini, menerima kita dengan baik. Kita akan nanya-nanya dikit nih, Pak. Oke, Pak, jadi gini, Antelop Ban ini di pertengahan 2000, itu kan mengeluarkan gaya yang namanya fat bowlers. Itu kayak gaya-gaya Hella Flash yang agak beda. Itu bisa dijelasin nggak Pak? Sebenarnya fat bowlers itu apa sih Pak? Beda ya, kalau Hella Flash sama fat bowlers beda. Oh beda ya? Beda, jauh. Jauh. Rada susah juga sih bedanya. Kalau Hella Flash fender gede. Fender gede? Bannya kecil. Ya. Ya kan, velg lebar. Kebayang nggak ini fender? Fender, betul. Celahnya jauh. Ya. Kalau fat bowlers, bagaimana bikin fendernya gede? Fender besar. Maksimumnya berapa itu saya masukin, lebarnya berapa masukin. Jadi jarak antara fender dengan ban itu dekat banget. Rapi. Berarti memaksimalkan besaran fender standar gitu ya Pak? Dengan velg super besar gitu? Lebar. Super lebar, super gede gitu ya Pak? Iya, tapi nggak ada rubbing issue. Nah, kalau ya istilahnya anggap aja deh ya, kalau kita main bola, kalau nyerangnya dari tengah terus kayak Hella Flash, dilebarin tengahnya, samping-sampingnya kecil kan lucu mobil. Iya. Kebayang nggak? Bagus, tapi cuma buat duduk, buat diem, buat apa. Iya. Ibaratkan kayak ini main lapangan, main bola, seluruh orang bisa nyerang dari kiri, kanan, tengah, depan, belakang. Oh oke. Solid kan? Solid, betul. Kita memanfaatkan sisi fender sampai maksimal. Sisi fender sampai maksimal? Oke. Jadi misalnya dulu kan 2011 kali ya? Ya. Ingat kan? 2011? Gue pernah bikin kan dulu di E-Class gua. Iya betul 22 in kali 11,5 sama 9,5. 22 in. Ya kan itu yang paling gede di dunia dan the one and only, udah nggak pernah ada yang bikin lagi. Not play ini. Ya. Jadi sebenarnya kalau yang namanya fat bowlers itu kan aliran kita sendiri, dan kita yang punya sendiri. Oke. Jadi apa yang ada di dunia kita selalu anti mainstream. Jadi misalnya kayak kemarin saya baru bikin NSX. Di dunia maksimum 12 in. 12,5 itu udah paling gede. Bannya 325. Tapi kalau saya nggak mau. Bisa lebih maksimal? 13 in pakai 355. Gokil. Iya, oke. Kemarin digepir sampai 240. Hujan. Safe sampai. Wih, aman. Artinya fat bowlers ini memanfaatkan, kan dia memaksimalkan ini Pak, ukuran fender standar mobil gitu ya. Apa yang dilakuin Pak untuk mengukur, oh ini harus, ini bisa nih, bisa masuk 13 inch atau ini bisa offsetnya sekian. Sebenarnya banyak yang pernah nanyain ini, semua orang juga hampir pernah nanyain. Zaman Rudy masih di motor dia pernah nanyain. Iya. Cuma terus terang, ini yang saya nggak bisa kasih tahu orang, bukan karena rahasia ya. Bukan karena rahasia. Karena kalau saya kasih tahu orang juga ini kayak ngebayangin yang istilahnya yang nggak mungkin orang bisa punya dapat jawaban. Jadi kalau saya ngelihat mobil, saya dengan ukuran, misalnya ada orang yang maksud saya mau bikin mobil nih misalnya keluarnya 5 cm. Iya. Bannya. Saya udah tahu nih di otak mesinnya bagaimana di mobil gitu. Oh iya. Berkat pengalaman, jadi udah langsung mikir Pak ya. Ini bukan pengalaman. Jadi yang pengalaman dari saya banyak. Yang lebih pengalaman saya banyak. Belum mulai, bawa permaisuri udah mulai duluan. Oke. Kalau itu lebih disebut mungkin ke intuisi. Talenta. Itu nggak bisa dididik. Itu seorang punya visi, bagaimana visi itu bisa diterjemahkan. Oke. Iya kan?
Mungkin lebih jelasnya, mungkin dari awal tuh semua rasa penasaran. Cuma saya punya rasa penasaran gini. Zaman dulu awal 2000-an Amerika belum mulai. Ya. Semua kiblat Jepang. Jepang. Kenapa? Karena waktu di Jepang semua begini gila kan? Ya. Ya kan? Bikin gila, gini. Cuma saya cuma punya pikiran satu. Kok dia bisa? Oke. Makan sama-sama nasi. Makan Walaupun sama-sama kita nasi nasi. putih, dia makan sushi. Ya kan? Masih sama-sama nasi tapi. Sama. Bedanya apa? Kecuali kalau dia udah bisa makan batu, kita harus sungkem. Iya. Bener nggak? Betul. Udah gila kan? Nah, habis itu kiblat orang Amerika kan? Ya. European sama Amerika. Oke. Mereka mulai bikin yang istilahnya lebih state of the art. Ya. Saya lebih condong ke mereka. Karena apa? Oh. Terus terang, Amerika nggak punya table. Semua pelek tuh nggak ada table. Semua pelek berdasarkan apa yang saya mau. Oh, oke. Maksudnya dari segi ordernya, order ke mereka berapa ukuran yang Parian mau, mereka bisa supply. Iya, jadi kadang-kadang saya bikin, ya udah, gue mau lebarnya 9,75, offsetnya misalnya 40,5. Ya mereka harus bikin, mereka bisa. Oke. Kalau Jepang nggak bisa. Jadi kita main presisi itu sampai milimeter. Dan mereka cuma bisa mengakomodir pikiran saya untuk menjadi pelek itu seperti apa gitu. Oke. Jadi waktu itu kita sempat ke SIMA Show bareng ya Pak ya, tahun 2000 ADV kan? ADV 2015 ya waktu itu. Jadi memang sekelas ADV One ya, produsen velg Amerika, itu sampai bingung sebenarnya. Ini kenapa bisa gitu si Parian ini bikin spek velg maksimal, tapi no rubbing issue Pak ya? Oh iya. Itu sih gokil. Jadi masalahnya yang jadi pikiran tuh kenapa? Karena saya ini, ya tahu sendiri, Indonesia tuh udah jauh sendiri dari benua sana. Dari mana-mana udah jauh banget. Jauh, udah masuk barang juga susah. Ya kan, kok nekatnya nyalinya gede amat gitu. Iya. Itu aja. Cuma ya, yang saya bilang, karena masalah mungkin yang karena begini, saya juga kalau disuruh orang jelasin juga saya nggak bisa. Jadi saya begitu ngelihat mobil, kurang lebihnya saya udah tahu harus bikinnya seperti begini. Gitu. Langsung mikir Iya. gitu. Kayak besok saya bakal tayang mobil satu lagi. Ya. Misalnya Rolls. Orang nggak tahu, aduh 10,5 maksimal deh katanya. Saya punya keterbatasan pemikiran seperti itu. Bagi saya orang tuh jadi ibarat dikurung. Oh ya. Saya nggak mau bebas, punya pikiran gitu. Saya tuh freestyle sebenarnya. Oke. Aliran saya tuh freestyle. Oke, orang minta saya main, katanya, oh iya nggak bisa main miring-miring chamber. Bisa saya. Apa yang nggak bisa gitu. Sekarang balik lagi, kalau orang maunya A, saya tetap ikutin. Tapi beda, saya punya miring, bannya tuh lebar, bukannya tipis. Kalau orang kan tipis bannya. Iya. Kita enggak, bannya tetap lebar. Tetap gemuk ya Pak ya? Soalnya gini, kenapa? Kenapa saya bilang fat bowler? Mobil itu bagus kalau waktu jalan, dilihat dari samping, dari belakang. Mostly kalau dari belakang, itu mobil kandas, bannya tuh lebar dari belakang. Bukan cuma Padet, bannya Pak, ya? secuil nongol ke samping, Gemuk ya. tapi ngambil sampai ke as dalam. Iya, Jadi iya. penuh, di situ semua penuh. Mobil tuh dilihat indah, luar biasa. Kebayang nggak kalau misalnya yang namanya Ferrari, Iya. pakai bannya kecil, lucu nggak? Oh, lucu. Yang mobilnya dulu. Iya, lucu. kan? Nah itu. Jadi bayangin mobil udah di wide body, tapi bannya nongol keluar, bannya kecil. Iya. Nah, itu. Jadi kita bikin mobil, bikin apapun harus selalu dipikirkan. Ini mau jadinya seperti apa gitu. Oke. Bukan cuma bikin mobil, harus jadinya seperti ini. Kalau harus jadinya seperti ini gampang. Iya. Jadinya ini nanti seperti apa dan bagaimana nih keadaannya, bisa dibawa nyetir apa enggak? Nah itu yang jadi permasalahan kan kalau kita bikin mobil. Dengan ukuran kaki-kaki atau velg maksimal tetap bisa dibawa nyetir, ngebut, bahkan lebih aman gitu Pak Nggak maksudnya. ada masalah. Oke. Nggak ada masalah. Yang setahu saya tuh dulu fat bowlers itu tidak pakai spacer. Gitu ya Oh Pak? iya. Benar ya? Spacer memainkan, cuma memaksimalkan lebar velg dan mainkan offset. Gitu betul ya Pak ya? Lebar ban. Sama lebar ban. Jadi itu sebenarnya komposisinya, tapi bukan pikiran apa namanya, tapi ramuannya itu sebenarnya. Nah sekarang gini aja, anggap Darud. Rudi punya toko modifikasi. Ya. Ada orang datang nih, bawa mobil misalnya
S-Class baru, yang paling baru. W223. W223. Ya kan? Mobil practically paling baru kan? Betul. Bener nggak? Pas mau beli pelek dong, pasti Rudi nanya dong ke Amerika kan? Iya. Pak, mau bikin pelek nih, bagaimana settingannya? Oh ya udah pakai aja 22 kali 9, 22 kali 10,5 atau 22 kali 11. Aman. Aman. Ya kan? Dia datang ke saya, Pak ini mobil bisa pakai ukuran berapa? Dua-dua sih pasti. Maunya bikinnya saya tanya gayanya kayak gimana? Pak, pokoknya gayanya semok gini gampang. Pak kalau pakai lebar 12,5 pakai ban 335 mau nggak? Oke jadi nggak mungkin ditolak. Kenapa lu beli harga 11 in, harga 12,5 in, harganya sama tetap nggak berubah. Tapi penampilan beda. Waduh jauh, bumi langit itu. Bener nggak? Yang satu ibarat kalau jangkis tuh. Ya. Jangkung tipis. Jangkung kurus tipis. Nah, yang satu ibarat Jennifer Lopez. Lu bayangin nggak? Bagus mana hourglass sama lurus kayak triplek. Nah, Iya. ya kan? Itu beauty udah nggak mungkin bisa dibohongin nggak? Iya. Iya dong. Semua yang curvy pasti lebih bagus daripada yang flat. Pasti, Pak. Betul kan? Betul. Saya pengen tahu sebenarnya menurut Pak Rian itu fitment yang bagus itu yang kayak apa sih? Rada susah sih jawabnya ya. Menurut saya bagus kan belum tentu menurut orang bagus. Oke. Apalagi menurut yang belinya. Tapi rata-rata customer Pak Rian ngikut pasti. Enggak juga ya? Karena gini, beda. Kalau orang bilang, ya udahlah pakai fitment segini ini oke, bagus. Bagus. Menurut yang jual. Kalau saya bilang mendingan gini, saya tanya, Ruth, hobinya bikinnya gimana? Lu doyannya gimana? Gayanya gimana? Waduh, saya doyan ini belakangnya lebar banget, Pak. Maksimalkan semua fendernya. Iya kan? Nah, ya udah. Ada lagi kalau misalnya datang, Pak, saya cuma demen mereknya aja, tapi bikinin saya fitmentnya yang itu aja lah. Grandpa style, tahu? Apa itu? Biasa maksudnya? Kakek-kakek. Biasa Grandpa standar. fitment. Iya. Istilah baru lagi aja. Grandpa style ya, Pak. Jadi balik lagi. Maunya bagaimana? Bagi saya semua yang saya bikin ya harus bagus. Oke. Tapi semua itu baliknya ke selera konsumen. Kalau menurut yang bagus, ya saya demen yang seperti yang saya bikin. Maksimalkan sisi fender. Fat bowlers ini. Tapi kan belum tentu semua orang suka. Betul. Jadi kayak ada kemarin customer, saya maunya yang rada miring-miring dikit dong, bibirnya colong, tapi bannya lebarin. Jangan pakai bannya yang ukurannya cuma 275, tapi peleknya 12 in setengah atau 13 in, ya kan? Tapi gimana caranya nih pelek 13 in bisa pakai ban 305, bannya nariknya malu-malu. Ya jadi kebayang kan? Jadi walaupun gua bikin miring pun, miringnya miring yang bener bisa dibawa lari mobilnya. Gitu. Bisa dibawa kencang juga gitu, Pak. Ini Ya yang kan? susah sebenarnya. Sebenarnya ya kalau saya bilang susah ya udah pasti susah, ya kan? Tapi tergantung dari yang ngejalaninnya. Gitu. Kalau ngelihat pelek misalnya lebar, lu lihat di sini pelek mah kagak ada yang kecil kali lebarnya. Iya. Iya kan? Rata-rata pasti lebar semua. Kenapa? Karena emang saya desain semua buat bikin lebar. Oke. Buat main maksimum fitment. Ya. Supaya kita bisa dapat apa yang kita Inginkan. ya, jadi gini. Jadi kemarin saya dapat customer satu. Dia nelpon ke sini. Dia bilang dia udah tanya ke si A. Ya. Semua leading brand dah di Indonesia. Tanya si B. Bagaimana nih saya kelas W205 coupe mau pakai pelek lebar 11. Si A bilang, aduh, kata dia. Saya yang beli udah diomongin aduh. Kalau emang bisa pun kita yang jadi aduh, takut nggak masuk katanya. Ya Jadi kan? jadinya ragu ya? Iya. Oh. Datang lagi ke si B. Ya kan? Waduh, katanya kayaknya gini dah kita bikin pakai 10 aja lah. Udah cukup katanya. Bagus Aman katanya. gitu ya. Iya. Yang punyanya masih waduh. Iya. Akhirnya dia ke saya. Karena dia lihat dari roti foam,
itu soal agentnya juga saya. Oke. Ya kan, seperti form ya. Jadi dia bilang, gimana caranya? Oh gampang, saya bilang. Saya pernah bikin 10,5. Terus aman Pak. Bilang, Bapak mau bikin berapa? Kalau bisa 11. Kenapa? Saya demennya belakang, saya mau lebar. Oh, lebar ya. Oke, nggak ada masalah. Pasti bisa Pak. Pasti bisa. Nggak bisa ya nggak usah bayar. Bilang Pak. Gokil. Nggak bisa nggak usah bayar Nggak ya. usah bayar. Kayak gitu. Iya kan? Tapi kan orang mindsetnya nih kalau udah pakai 11 bakal jadinya seperti ini. Itu mindsetnya kepatri terus di otak. Iya. Bro. Lu nggak akan bisa lupa kalau mobil lu bakal pakai 11 dan itu menjadi status quo yang paling lebar di Indonesia. Oke. Iya kan? Orang pakai, kalau saya bukan cuma mau di Indonesia. Rudy kan pernah ikut SEMA sama saya. Iya. Semua orang kenal kan? Kenal semua. Bukan masalah saya tukang beli pelek banyak, enggak sih emang. Tapi kalau ADV emang saya jual banyak, benar. Tapi orang tahu saya di dunia karena saya bikin fitmentnya gila. Ya salah satu pencapaian yang boleh dibanggakan juga gitu ya. Karena orang Indonesia umur bukan bunda lagi nih, udah gila nih. Iya. Kita mulai berkarya dari akhir tahun 99 nih, sejak gue balik dari Amerika. Sampai sekarang, udah 22 tahun. 22 tahun ya Pak. Kalau Antelope sendiri sudah berapa lama Pak? 40 tahunan. Gokil. Jadi istilahnya saya kan generasi kedua. Oke, ya. Ya itu. Kalau cuma dagang ban, pelek, apa hebatnya? Oke. Perlu sesuatu yang lain. Itu emang mindset pikiran saya udah di awal. Kalau orang bisa, saya harus bisa lebih. Bukan bisa sama, bisa lebih. Bisa lebih. Oke. Saya selalu punya rasa penasaran dalam otak saya. Kalau orang bisa, masa saya nggak bisa? Betul. Dengan 6 orang pegawai, kepikir nggak? Dan itu udah dilakukan sama Antelope. Iya, selama 20 tahun lebih. Seberapa penting sih settingan suspensi untuk dapetin fitment yang bagus? Yang maksimal. Maksimal. Gini, suspensi itu adalah salah satu faktor penting, ya kan? Cuma begini, ini orang mau bermainnya gimana? Bermainnya cantik, bermainnya high speed, atau bermainnya praktikal? Oke. Dia misalnya, wah gue mau settingan high speed nih, ya kan? Jadi ada 2 kategori, bener-bener kencang nyetirnya gila, atau cuma ngebut lurus doang, nanti ada mobil dia berhenti pelan. Beda sama yang ngambilnya zigzag tanpa ngerem, udah nggak pakai rem, kakinya nggak ada, Kakinya nggak sekolah. kakinya nggak sekolah, dia cuma bisanya nginjek gas Nginjek doang. ya. Nah, jadi katanya pakai statik aja deh, pakai coilover. Oke. Cuma bedanya gini. Saya bikin bagus bisa, cuma maksimalnya nggak bisa terlalu banyak. Kenapa? Kalau saya maksimalin, ini mobil terlalu pendek, ini mobil nggak bisa pulang ke rumah ntar. Masalahnya cuma satu. Iya kan? Iya. Alternatif itu saya tawarin. Sekarang Airsus itu sekarang udah bisa untuk diajak ngebut. Nggak kayak zaman dulu ya, kayak Runner lah. Betul. Atau apalah zaman waktu itu. Dipakai itu mobil ngayun-ngayun, kan nggak ada yang enak. Kalau sekarang, mobil tuh manajemen tuh udah begitu canggih, udah ada self leveling juga. Jadi ibaratnya apa yang ada di mobil-mobil high end seperti S-Class lah, itu udah bisa diadopsi ke Airsus sekarang. Jadi sistemnya tuh udah bisa menyelaraskan tinggi, ada axle, kiri kanan equalization. Jadi mereka tuh bisa nyetarain kiri kanan. Mobil tuh bisa pada posisi steady-nya segini, di bawah ngebut tuh nggak goyang. Itu udah bisa diakomodir. Oh, oke. Jadi sekarang ini, ya kita nggak bisa bandingin dah zaman 10 tahun lalu itu sama sekarang. Sekarang itu istilahnya teknologi itu udah improve-nya luar biasa. Dulu manajemen tuh bebiji-biji biar kelihatannya ribet gitu, ya kan? Padahal mah yang masangnya ogut juga pusing. Bener nggak? Nyari celahnya kalau ada problem juga lebih susah. Tapi kalau sekarang disimplify gitu. Simplify. Oke. Ibarat handphone, satu bisa semua. Smart ya. Jadi udah ada smart management, kayak itu smartphone, smart TV, iya kan? Betul. Begitupun di Airsus, mereka udah bisa bikin yang namanya smart management yang dipelopori oleh Airlift. Oh, oke. Sebenarnya kayak karakter air suspension kalau sekarang kalau dibilang varian udah bisa dibawa ke boot,
sebenarnya dia balik lagi ke tahun ketika Airsus ditemuin ya. Sebenarnya kalau teman-teman tahu, Airsus itu dikembangin buat mobil balap dulu ya Pak ya. Pas pertama kali pertamanya dia di develop itu memang di develop untuk mobil balap sebenarnya. Tapi sekarang kegunaannya banyak. Airsus itu yang mobil bisa keren pendek di jalan. Keren pendek, oke. Tapi emergency mau pulang ke rumah dipencet tinggi. Tinggi. Itu istilahnya. I build a contest car. Bukan I build a car. Kalau I build a car itu kan emang namanya mobil. Tapi bisa dipakai nyetir. Iya. Bisa habis dikendarai, bukan cuma duduk doang gitu. Kalau mau dipakai ngeri-ngeri kedap gitu kan. Kalau udah dimodifikasi banyak habisnya, harus bisa digunain dong Pak ya. Gitu ya. Iya, kalau nggak buat apa buang duit. Betul. Beli mobil kan bisa dikendarai, orang ngeliat, oh, gila keren bener ya mobil. Ya kan? Tapi mobil ini fungsinya tetap sebagai mobil. Ini kan banyak subscriber kita nih yang baru mau mulai modifikasi kaki-kaki ya, kurang lebih gitu. Nah, kira-kira ada saran nggak ya? Gimana sih sebenarnya untuk modifikasi fitment yang bagus itu? Apa yang harus diperhatiin? Kalau semua orang nanya saya, yang benar gimana? Semua tergantung orangnya deh. Balik lagi, saya nggak bisa nanyain. Menurut saya gimana bagusnya? Kalau saya bagusnya ya udah pasti. Harus sesuai aturan yang saya pasti bikin. Cuma nanti kan orang balik lagi bilang, wah itu mah gila. Iya kan? Nah sekarang saya mau tanya, itu balik lagi kayak yang konsumennya. Konsumen dulu apa? Ya. Pak, saya mau pakai pelek. Ukurannya ini. Suspensinya pakai lowering aja. Tolong bikinin setup maksimal. Ya saya setup maksimal seperti itu. Oke. Gini Ruth, pelek itu sebenarnya ibarat kayak baju. Ngerti nggak? Ruth, kalau saya punya aliran bespoke fitment itu karena aliran custom made. Itu yang aliran. Kalau orang bespoke fitment tuh bilangnya, oh bespoke itu, velg bespoke itu artinya apa? Harus model, merek, bla bla bla. Salah. Bespoke itu harus sesuai apa yang orangnya mau. Oh gua maunya nih seperti ini fitmentnya. Baru dari fitment pilih modelnya. Oh oke. Sekarang nggak mungkin kan? Ya udah deh. Ibarat mobil CLS, iya kan? Lu kasih peleknya pelek E-Class. Ya pada nyemplung nggak tuh? Betul. Ngerti kan maksud gua kan? Masuk. Ya, Cuma masuknya jadi kayak orang gila ntar dilihatnya gitu. Kan lu nggak mau punya mobil di misalkan. Ini orang yang gila yang punya mobil. Atau bengkel yang pasang. Atau bengkelnya, soalnya mau aja dipakein gitu kan. Nah, itu loh. Oke. Itu kan, jadi balik lagi, gua nggak bisa nentuin yang bagus itu seperti apa. Balik lagi orangnya senangnya seperti apa. Baru nanti akan lu wujudkan. Jadi dalam pemilihan pelek itu mindset itu harus ketemu. Kayak gua belum posting, gua bikin roti foam. Itu outlaw style di Porsche 997 Turbo. Dia maunya seperti ini. Gua udah bisa bayangin yang dia mau. Dia nggak bisa bayangin. Tapi gua bilang, gua ngerti yang lu mau. Pokoknya begini. Oh, oke. Dan pada akhirnya begitu jadi, bro, this is what I want. This is what I want. Gua baru lihat ini bener bikinnya kayak begini. Iya. This is melebihi apa yang gua expect. Gua expect-nya nggak seperti ini, tapi ini melebihi yang dia expect. Jadi saya juga sebagai modifikator, sebagai tuner, sebagai fabricator, saya butuh orang percaya saya. Dari situ saya bisa berkreasi. Oke. Yang penting dapat input dari klien dulu, seperti maunya apa. Nanti pengembangannya dari Parian ya. Iya. Kalau saya ini kan kayak artis seniman. Ya, nah ini nih. Saya ini kemampuan saya ini, saya cukup dikasih tahu apa yang dimau. Saya dari situ bisa generate idea. Ngembangin lagi. Tapi kadang saya nggak bisa bilang. Iya. Orang cukup tahu nanti hasilnya akan seperti ini gitu. Ya, lihat aja hasilnya nanti gitu. Iya. Saya mending tidak bikin pikiran ini untuk jadi kenyataan. Udah tahu kenapa? Iya. Kenapa Pak? Pertama, karena saya udah bisa bayangin ini hasilnya nggak akan sesuai apa yang dia pikirin. Bisa sampai sebegitunya? Saya bisa tahu. Oke. Jadi istilahnya gini. Jadi apa yang orang pikirin, itu saya udah tahu. Punya pikiran saya yang saya bikin pasti akan lebih dari yang dia pikir. Iya. Tapi yang dia pikir, saya udah bisa pikir, wah ini nggak akan sesuai dengan apa yang dia mau. Udah that's it gitu. Kalau saya jalan tembusin. Artinya perlu
kepercayaan dari customer. Itu yang namanya dibilang dia perlu memberikan saya sesuatu authority untuk bikin pelek itu seperti dia. Iya. Ya basicnya harus dari kepercayaan dan Oke. dia yakin memilih saya untuk bikin peleknya, makanya saya mau bikin. Seniman banget, Pak. Saya nggak bisa bikin diburu-buru, nggak bisa. Ya kan, anggap misalnya saya bikin pelek, Ya. saya potong pelek, saya bisa. Tapi kalau diburu-buru, saya nggak bisa. Oke. Kadang saya tuh butuh waktu paling buat cepat merenung. Oh, merenung dulu ya? Merenung, saya tuh perlu pikirin, ini Iya. kenapa nggak hasilnya nggak sesuai dengan apa yang ada di otak saya. Berarti saya ada melakukan suatu kesalahan. Tapi Kesalahan pasti itu jadi. kayak ada step, ada yang dilewatin gitu maksudnya? Oh, oke. Jadi kalau ibarat orang yang ngelukis, dia kan perlu dapat wangsit buat dapetin ide kan. Iya, betul. Begitupun saya. Seniman. Jadi kalau saya bikin pelek, saya bisa bayangin apa yang dia mau, tapi dia belum tentu bisa bayangin apa yang akan jadi terhadap mobilnya sampai dia lihat langsung. Itu aja udah. Iya. Paling cepat untuk bikin velg, Antelop itu butuh berapa lama, Pak? Kalau pelek forgingnya rata-rata 3 bulan, 4 3 bulan. bulan. Sekarang lagi susah begini, mungkin di Amerika antara 4-5 bulan ya. 4-5 bulan. Semua. Itu Karena- untuk produk aja ya? Untuk settingnya? Enggak, kalau untuk setting begitu datang saya udah tahu mesin. Oh, udah langsung plug? Udah langsung PNP. Oh. Tapi PNP-nya masih saya yang pasang. Jadi Rudy bisa ngerti kan, apa yang saya jual, orang lain belum tentu bisa pasang. Betul, betul. Tapi apa yang dia jual, semua orang bisa pasang. Jadi apa artinya? Saya itu kalau ibarat obat tuh obat paten. Itulah. Tapi ya begitu lagi, karena gua kadang-kadang, ya gua juga punya ego, kadang-kadang kalau orang nggak mau itu gua, ya nggak mau bikin, ya gua nggak mau bikin. Berarti misalnya saya punya duit, terus saya mau bikin velg sama Parian, tiba-tiba keinginan saya yang Parian pikir nggak bisa ketemu nih, Iya, mendingan nggak dibikin. mending nggak usah. Nanti hasilnya nggak sesuai, kecewa, Ya, lebih ribet kan? betul. Tren kaki-kaki 2021 itu menurut Parian bakal seperti apa sih di Indonesia? Apalagi sekarang kan masih ini ya, situasinya masih pandemi ya. Jadi dari tahun 2011 tuh, Oke. sampai tahun 2021, 2020 lah ya. 2020. Setelah saya megang ADV, orang saya edukasi apa itu fitment, apa itu fitment. Juga dengan digital media yang berkembangnya gila banget ya Rud ya. Iya. Orang tuh makin bisa, istilahnya bisa instan lah. Oh, gue mau lihat mobil tuh harus seperti ini gitu. Oh, oke. Bisa banyak dapat referensi maksudnya. Ya, udah makin pintar. Ya. Bukan cuma beli barang tuh, ya udah gue manut aja dah. Udah nggak begitu lagi. Nah, jadi orang nanti bermain di fitment di kaki-kaki itu yang mereka makin akan aware, kritis itu dengan fitment. Jadi mereka bakal lebih memperhatikan. Wah, coba aja lihat nanti. Makin lama orang bakal makin main stance itu bukan cuma ban pelek lebar, bibir celong, ban tipis, enggak. Nanti mulai dirajah makin, wah maunya pakai ban ini memanfaatkan sisi fender. Jadi ban itu harus lebar. Jadi dari belakang tuh mobil tuh udah keren duluan. Iya. Makin lama nanti arahnya makin ke situ. Dan itu sebenarnya udah dilakuin sama Antelop ya, Pak? Sejak beberapa belas tahun yang lalu sebenarnya. Udah dilakukan. Cuma berbeda aliran. Terus Terus terang Rud, masalah cuma satu. Mungkin sekarang ban lokal akan ada bikin ban lebar ukuran 18, 19, 20, ya kan? Kalau dulu, kenapa hal itu mungkin nggak semua orang bisa pakai karena bannya mahal, dilap. Tapi mungkin hal itu bisa dimungkinkan sekarang karena ban lokal. Ban lokal udah mulai. Oh, iya. Gitu. Jadi banyak opsi untuk pilihan ban yang lebih murah gitu ya, Pak, bilangnya. Ban murah sih, harganya lebih kompromis. Kompromis. Kalau murah kan kayaknya, aduh gimana? Iya. Harganya lebih kompromis. Mumpuni, ya. Tapi beda lagi kalau misalnya lu zaman dulu gua bikin mobil, bannya apa nih? Ukurannya 325, bannya apa? Michelin.
Wah. Bannya apa? Pirelli. Import semua. Semua impor. Tapi ya emang kalau di gua sih sebenarnya gua tetap lebih pakai ban impor. Karena balik lagi, semua disesuaikan dengan apa yang mobilnya seperti apa. Kelas mobilnya maksudnya. Jadi gini, nggak mungkin kan mobil kenceng, sport car, pakai ban yang terlalu biasa lah, gua nggak bisa sebutin merek ya. Iya. Terlalu biasa, kan nggak mungkin juga. Timpang mereka ya juga jadi. perlu gripnya, tractionnya, Iya. betul nggak? Betul. Dari ban yang udah mereka benar-benar udah ada branded. Kan lu nggak mau disalahin kalau misalnya mereka kenapa-napa kan? Iya dong. 13 dong. Iya dong. Saya rasa sih itu aja lah. Tapi memang kalau kalian ngelihat di sosial media ada istilah not private, ya beliau ini yang menciptakan, karena hasil karya mobilnya ya bisa dilihat sendiri lah. Oke, terima kasih Pak Rian, itu aja. Sampai jumpa, kita bertemu lagi di episode mendatang. Boleh. Dan- Kapan mau datang? Ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Silakan like video ini dan juga tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa, kita bakal ada beberapa video lagi bersama Pak Rian. Jadi nantikan aja videonya. Sampai jumpa.